Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Awaliyah dari kelas PTIK semester 3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial atau bagaimana cara membuat aplikasi data karyawan sederhana menggunakan MySQL dan PHP MyAdmin. Nah, jadi sebelum kita membuat data tersebut, kita harus menyiapkan yang pertama XAMPP tentunya untuk mengaktifkan MySQL. Nah, yang kedua itu MySQL. Nah, kita harus membuat database terlebih dahulu di PHP MyAdmin ya. Nah, terus yang ketiga NetBeans tentunya yang telah terinstall Java, dan ada satu lagi tambahan yaitu namanya MySQL JDBC Driver. Jadi MySQL JDBC Driver ini gunanya untuk sebagai penghubung antara nanti database di PHP MyAdmin supaya terhubung dengan database yang ada di NetBeans. Nah, jadi setelah menginstal ini nanti di add library ya, atau misalnya kalau belum bisa diinstal dulu MySQL JDBC drivernya di Google. Nah, nanti kalau misalnya sudah, tinggal add library. Karena kebetulan saya sudah install dan sudah memasukkan ke library, jadi di sini ada. Nah, di sini ada. Kalau belum nanti bisa create, kemudian add library-nya. Nah, seperti itu untuk software tambahan. Jadi harus ada PHP MyAdmin, MySQL, NetBeans, Java, dan MySQL JDBC Driver. Nah, oke, kalau sudah, langsung saja. Kalau sudah langsung saja. Sebelumnya di sini di PHP MyAdmin saya sudah membuat database. Nah, contohnya seperti ini. Saya telah membuat di sini latihan Java database dan data karyawan. Nah, di sini di karyawan ini saya akan menginputkan nick, nama, jabatan, alamat, email, nomor telepon. Dan nick ini saya jadikan primary key. Nah, sudah itu, kalau sudah membuat database di PHP MyAdmin, lanjut ke NetBeans. Nah, di NetBeans ini, di search package ini kita membuat package namanya Comcrawl, dan di Comcrawl ini kita mau menambahkan yang namanya Java class ya. Kalau karyawan Java Prom kan, kalau untuk config ini Java class. Jadi kita membuat JFrom class. Nah, config ini. Nah, di config ini kita bisa menambahkan shortcode untuk memanggil database di PHP MyAdmin tadi supaya sinkron antara database di PHP MyAdmin dan NetBeans itu terhubung. Nah, jadi ini kodenya. Nah, ini source code-nya. Saya sudah mengisikan source code di config ini sesuai instruksi. Nah, setelah itu baru setelah memanggil ya di config ini kita membuat tampilan seperti ini. Mungkin untuk tampilan seperti ini sudah pada paham. Ini dari text field, ini dari combo box, dan ini biasa dari bottom dan menambahkan tabel. Nah, tahap memulai untuk nanti kita memasukkan shortcode yaitu dengan mengubah variabel name dari setiap text field ini. Nah, kebetulan di sini saya sudah merubahnya text field dari masing-masing ini ya. Kemudian sama di button juga. Pokoknya jangan lupa merubah variabel name, dan harus ingat nanti agar sesuai dengan apa yang kita tuliskan di source code. Jadi jangan sampai salah penulisan, baik itu kapitalnya ya seperti itu. Nah, jadi
di source code ini ya seperti biasa di desain kita memasukkan di sini biasa ya inputan atau coding. Nah, misal disimpan. Nah, untuk disimpan ini seperti ini ya. Nah, untuk coding di tombol simpan ini seperti ini codingnya. Kebetulan saya sudah menginputkan. Nah, ini codingnya seperti ini. Hati-hati jangan sampai salah penulisan antara koma, titik, atau kekurangan koma, kekurangan tanda kurung dan sebagainya, karena nantinya meskipun di sini misalnya di sini sudah terlihat, misalnya kita hapus. Nah, di sini tidak ada tanda merah, tapi nanti ketika diinputkan itu kan tidak akan jalan. Jadi harus hati-hati. Nah, sudah ini sama halnya dengan yang lain, tombol edit. Edit juga sama, update karyawan untuk memperbaharui data yang misalnya akan ada yang kita rubah. Nah, ini sama seperti tadi, hanya mungkin beberapa yang berbeda. Di string SQL ini namanya update karyawan, kalau tadi kan insert ya. Nah, kalau lanjut ke hapus juga sama sih. Nah, berbeda di sininya string SQL-nya delete setnik. Nah, seperti itu. Di sini juga sama, kita perlu hati-hati agar tidak salah penulisan kode. Ini kodenya ada di sini, sudah saya inputkan juga. Kemudian di sini ada batal. Batal itu ya untuk membatalkan inputan yang nantinya kita akan masukkan. Nah, ini hanya segini, kosongkan from, batal ya. Kemudian yang terakhir ya itu keluar. Nah, kalau keluar ini sudah nggak asing lagi, tinggal menuliskan source code seperti ini, system exit ya, seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya, dan ini tampilan coding. Oke. Nah, oh iya, jangan lupa di sini juga kan kita supaya terhubung dengan SQL yang dengan database yang ada di MySQL, jadi harus mengetikkan coding ini nih supaya terhubung. Kemudian di sini juga ada yang namanya private class, ini juga sebagai penghubung di database MySQL ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ini juga sama. Nah, oke. Kita langsung coba saja ya. Apakah kode yang tadi berhasil atau tidak? Kita coba running. Sepertinya akan Nah, di sini sudah nyambung ya. Berarti kan tadi di database ini sudah ada dua data ya, dua data karyawan. Nah, di sini ketika tadi memasukkan config dan segala macam pemanggil database yang ada di PHP MyAdmin, otomatis data itu di sini juga ada. Nah, langsung saja kita akan coba ya. Misalnya kita akan menginputkan di sini nicknya sembarang, kemudian nama karyawan misalnya Fitri ya. Kemudian di sini kita ganti misalnya di sini jadi ini alamatnya dari Jaya. Email saya isi sembarang. Dan nomor telepon saya isi sembarang. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, proses data berhasil berarti sudah berjalan dan otomatis langsung ada di sini.
misalnya kita akan edit. Nah, langsung sini juga ada edit. Nah, untuk mengecek apakah di sini terhubung juga di database phpMyAdmin, kita coba buka phpMyAdmin. Nah, kita refresh. Nah, sudah ada di sini juga yang tadi kita inputkan yang terbaru Fitria. Nah, berarti sudah berjalan dengan baik ya, baik itu database di phpMyAdmin dan di NetBeans ini sudah sesuai. Nah, itu tadi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi data karyawan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.